Selamat sore Bapak Ibu semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan terus bersemangat ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Teddy Teguh Cahyono. Di sini saya sebagai admin kelas yang nantinya membimbingkan bersama Bapak Ibu dalam sistem LMS pada kegiatan BIMTEK berjenjang kali ini. Dan saya juga tidak sendiri, nanti ada Bu Dwi sebagai fasilitator nanti yang akan memberikan materi terkait modul. Nah, nanti itu berkaitan sama Ibu Dewi untuk materi. Nanti kalau soal LMS nanti bisa tanyakan saya gitu. Itu Bapak Ibu mungkin lebih lanjutnya mungkin akan disampaikan Ibu Dewi, Ibu Dwi maksudnya. Oke, baik silakan Bu Dwi. Oke, terima kasih Pak Teddy Teguh Cahyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat peserta BIMTEK Pendidikan Berjenjang, Pendidikan Inklusif Tingkat Lanjut. Eh, Mohon maaf atas keterlambatannya. Terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam sesi perkenalan sore ini. Eh, Masih ada beberapa peserta lagi yang belum masuk ya, Bapak Ibu. Jadi kita lanjut saja karena untuk mempersingkat waktu, saya ada sedikit pantun nih, Bapak Ibu. Libur panjang pergi ke Bali, kuali hitam sudah terbelah. Mari kita awali pertemuan perkenalan ini dengan mengucapkan kata Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, selamat telah lolos seleksi untuk ikut dalam kegiatan pendidikan inklusif ini. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah Bu Dwi, sudah terlihat. Baik, Bapak Ibu. Untuk sesi sore ini, perkenalan dan penjelasan teknik BIMTEK Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif Tingkat Lanjut tahun 2024. Bentar, Bapak Ibu. Oke. Ada istilahnya tak kenal maka tak sayang. Mohon maaf, foto Pak Teddy belum ada di situ. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Dwi Ayu Lestari. Saat ini saya sebagai guru mengajar di SLB Negeri 1 Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Jadi untuk di SLB ini saya sudah kurang lebih 5 tahun Bapak Ibu mengajar di SLB Negeri 1 Rejang Lebong. Untuk anak-anak tunarungu, sebelumnya saya guru di SLB BYPAC Palembang di tunarungu juga itu kurang lebih 10 tahun. Jadi alhamdulillah saya diberikan kepercayaan eh, sebagai fasilitator untuk membersamai Bapak Ibu di kelas 39 bersama Pak Teddy Teguh Cahyono juga. Nah, Bapak Ibu untuk perkenalan peserta nanti silakan Bapak Ibu menyebutkan nama, unit kerja dan mata pelajaran yang diampuhnya. Kita langsung ke sesi perkenalan peserta aja ya, Pak Teddy ya. Iya, iya Bu Dwi untuk mempersingkat waktu nanti kan Iya, masih ada kontrak kelas ya untuk iya kegiatan. nanti ada kesepakatan kelas juga ada penjelasan tentang jadwal eh, kegiatan kita. Oke, iya Bu Dwi mungkin untuk mempersingkat waktu silakan Bapak Ibu yang mau berkenalan lebih dahulu bisa raise Iya, hand silakan Bapak Ibu. atau ada yang mau mengawalnya silakan Bapak Ibu. Oke, Pak Zikri, silakan Pak Zikri. Baik, terima kasih kepada Pak Teddy, Mayor Teddy kalau saya WA awal Iya. kemarin Mayor Teddy, dan yang saya hormati Ibu Dwi Ayu,
Nah, Iya. salam kenal, nama saya Jikri Zulkhairi Anhar. Saya berasal dari Kabupaten Rokan Hulu. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 006 Tambusai Utara. Saya saat ini mengajar di kelas 4, Bu. Dan untuk saya sekolah ngajar di sekolah umum. Dan saat ini di sekolah saya ada anak berkebutuhan khusus, Bu. Khususnya ini kalau kita bilang keistimewaan, dia memiliki kemampuan istimewa. Kalau kita bilang yang 1000 wajah, Bu. Saat Dari ini Sigon. beliau masih berada di kelas 2, tapi sehari-hari bertemu rutin dengan kami guru-guru yang ada di SD Negeri 006 Tambusai Utara. Ini tuh, Bu, dari saya perkenalannya. Terima kasih, Bu Ayu, Bu Dwi. Terima kasih Bapak Baik, terima Zikri kasih Pak Zulkhairi Anhar. Zikri. Selanjutnya Ibu Desmiati, silakan Ibu. Ibu Desmiati, silakan mic-nya dibuka dulu. Baik, Oke. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmiati. Saat ini saya mengajar di salah satu kabupaten di Riau, yaitu Kabupaten Bengkalis. Kebetulan di SD 10 Kecamatan Mandau. Saat ini saya mengajar di kelas 2 SD dan saya mengajar di sekolah negeri. Untuk pengalaman mengajar untuk saat ini tidak ada anak yang berkebutuhan khusus, hanya saja beberapa tahun yang lalu saya punya siswa yang berkebutuhan khusus yang sudah SMP 1 orang. Alhamdulillah bisa mengikuti dan bisa lanjut ke jenjang berikutnya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, terima warahmatullahi kasih Bu wabarakatuh. Desmiati. Selanjutnya Pak Fitriayanda, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya Fitri Anda. Saya mengajar di SD Negeri 002 Pulau Buru. Saya mengajar di kelas 4. Untuk di kelas saya pribadi sendiri, untuk siswa ABK itu bagian slow learner saja, Pak. Kemudian saat ini masih pakaian dinas nih, Pak, karena masih di kelas baru pulang. Mohon maaf masih menggunakan pakaian dinas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fitrianda, luar biasa masih menggunakan seragam. Oke, baik. Selanjutnya Bu Nur Hasmidar, silakan Ibu. Terima kasih Pak Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, nama saya Nusmidar. Saya mengajar di SMP Negeri Binaan Khusus Kota Dumai, Riau, Provinsi Riau. Saya mengajar mata pelajaran IPA di kelas 9. Itu aja Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ibu Nur Hasmidar, Ya, Bu. apakah di sekolahnya ada anak ABK? BK, Bu. Nah, apakah ada anak ABK di sekolahnya? Oh, ada Bu, Iya. lebih kurang 11 orang, Bu. Oke, Iya. terima kasih Ibu. Iya, Bu, mari. Baik, terima kasih Bu Nur. Silakan selanjutnya Ibu Yanti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Teddy dan Bu Dewi Ayu, serta Bapak Ibu yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Yanti Amelna dari SD Negeri 011 Pulau Palas, Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk ABK di sekolah saya yang terlihatnya sekarang itu ada 2 orang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yanti. Selanjutnya Ibu Yul Salmiah. Nah, Ibu Salmiah. Belum terdengar Ibu untuk suaranya.
Belum terdengar Ibu suaranya. Mungkin mikrofonnya bisa dihidupkan. Oke, kita lanjut ke Pak Abdullah dulu sembari Bu Zamnya. Oke, silakan Pak Abdul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semua. Ini salam perkenalan kita yang pertama ini. Mudah-mudahan kita dapat selesaikan lancar sampai akhir. Di mana saya adalah Abdullah Haris. Sekarang bertugas di UPT SMP Negeri 3 Kuok, Kampar. Dan di sekolah saya itu hampir setiap tahun itu ada siswa ABK. Dan sekarang mungkin ada 2 atau berapa. Dan kemarin tuh udah tamat juga, ada 1 orang. Dan sekarang masih ada lagi yang tinggal. Itu aja untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Yusalmia sudah bisa? Ya. Coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa, Pak? Sudah terdengar Ibu. Ah, Silakan Ibu. Baiklah, saya langsung perkenalan saja. Nama saya Yul Salmia, asal saya dari Kabupaten Kepulauan Meranti, SMP Negeri 3 Tebing Tinggi. Saya mengajar di mata pelajaran matematika. Untuk PDBK di sekolah saya ada 7 orang, Pak. Nah, demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ilsamia. Selanjutnya Ibu Tarmini. Ibu silakan mikrofonnya dihidupkan Ibu. Belum hidup, belum masuk suaranya. Silakan mikrofonnya dihidupkan dulu. Yang gambar mikrofon yang ada di Zoom. Yang bawah sebelah kiri. Ya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Ya, yang saya hormati seluruh Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini, izin memperkenalkan diri. Saya Tarmini, mengajar di UPSMK Negeri 5 Dumai. Saya mengajar mata pelajaran sejarah dan mata pelajaran akuntansi. Jadi di sekolah kami masih kami deteksi kemarin ada beberapa siswa yang kita tarik dari Dapodik SMP-nya. Dari SMP anak tersebut termasuk peserta didik yang berkebutuhan khusus gitu. Namun untuk secara keseluruhan kami belum mengetahui secara utuh. Insya Allah dengan kami mengikuti ini pendidikan inklusif lanjutan, kami ingin mendeteksi bagaimana kriteria anak-anak yang memang perlu pendampingan khusus agar tercapai tujuan pembelajarannya. Jadi secara ini keseluruhan kami belum mengetahui secara utuh gitu Bapak dengan siswa yang berkebutuhan khusus di sekolah kami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tarmini. Selanjutnya Pak Heri. Silakan Pak Heri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Hadianto. Saya mengajar di SMP Negeri 5 Kandes, Kabupaten Siak, Riau. Sehari-hari saya mengajar mata pelajaran IPA. Sudah sekitar 12 tahun, tapi berbeda dengan Ibu fasilitator tadi yang pernah pindah. Kalau saya selama 12 tahun itu tetap di satu sekolah saja. Adapun mengenai serta didik inklusi yang ada di sekolah kami, secara umum kami melihat
ada beberapa siswa yang mengalami hambatan dalam proses belajar mengajar. Mudah-mudahan dengan mengikuti pelatihan ini, kami dapat mendeteksi siswa-siswi yang mengalami yang termasuk inklusi ini, kemudian kami bisa menanganinya dengan tepat. Itu dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Heri. Selanjutnya Ibu Diana. Silakan Bu Diana. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Diana Rahmawati. Saya mengajar di SD 017 Kepenuan, Kecamatan Kepenuan, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Di sekolah saya beberapa tahun yang lalu, ya sampai lulus, alhamdulillah kami menangani anak yang disleksia dan slow learner. Untuk tahun ini di sekolah saya ada anak yang tunarungu dan tunawicara di kelas 1 posisinya sekarang. Jadi harapan saya setelah mengikuti ini kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu untuk bagaimana menangani anak-anak peserta didik yang seperti itu. Mohon arahnya ya Bu Dwi ya. Terima kasih. Cukup sekian perkenalan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu Diana. Selanjutnya Ibu Mustika. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Marlina dari SMP Maitreya Wiradumai. Saya mengampu mata pelajaran IPA. Saat ini di sekolah saya ada 2 murid yang ADHD dan ada 1 murid yang lamban belajar. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih Bapak, Ibu. Baik, terima kasih Bu Mustika. Selanjutnya Ibu Agustian. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Teddy. Selamat sore untuk kita semua, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Agus Dian Kristina Saragi. Saya bertugas di SDN 016 Balam Sempurna Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir. Di sekolah kami ada 1 ABK, tapi ini bukan bawaan lahir. Riwayatnya itu latar belakangnya sejak kecil itu bayi dia pernah jatuh, Bu. Kemudian dia jadi susah untuk berbicara. Jadi pertumbuhannya itu agak lambat, tidak seperti teman seusianya. Tapi dia mengerti, paham apa yang kita katakan. Cuman dia mengungkapkannya untuk berbicara dia agak sulit. Demikian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu Sulatin. Silakan Ibu. Belum terdengar suaranya Ibu Sulatin. Ibu Sulatin. Suaranya belum terdengar Ibu. Coba mikrofonnya dinyalakan terlebih dahulu. Baik, sembari menunggu Ibu Sulatin, silakan Ibu Nur Aini. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari SMP Evergreen, Kabupaten Pelalawan. Saat ini saya mengajar mata pelajaran IPA. Untuk jumlah siswa atau siswi kami yang ABK saat ini ada 4 siswa. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bu Nur Aini.
Selanjutnya Ibu Nolilita. Silakan Ibu Nolilita. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Nolilita. Saya sama dengan Ibu Nur Hasmidar. Kami guru SMP Negeri Binaan Khusus Kota Dumai. Mata pelajaran yang saya ampu adalah Bahasa Indonesia. Nah, di sini ada sekitar 17 anak yang termasuk inklusi ya Ibu ya, di mana ada yang kesulitan membaca, kesulitan berhitung, terus ada juga dari segi penglihatan, terus ada tangannya yang izin Ibu tidak ada sebelah ya Ibu ya, itu anak baru kelas 7. Apa itu mungkin yang apanya yang paling banyaknya adalah di apa mungkin ya Bu di penglihatan, terus ada yang sulit membaca, dan ada satu lagi dia kecemasan Ibu, anaknya kecemasan. Jadi merasa dirinya itu gimana ya, kalau masuk kelas ya sekolah itu tuh udah cemas aja, udah menggigil aja dia mau ke sekolah. Padahal teman-temannya welcome, dia nggak bisa seperti itu gitu. Itu yang masih kami butuh ilmu sekali Ibu, bagaimana anak yang tadi sudah dibantu oleh guru BK, sudah pergi ke psikolog, tapi anak itu tetap sulit untuk diajak untuk masuk ke sekolah, kesannya macam dibully atau dirundung, padahal kita tanya dengan rekan-rekannya itu enggak. Didudukkan dengan anak yang terbaik, dengan teman baiknya juga hanya sebentar Ibu, setelah itu balik lagi. Jadi butuh bujukan-bujukan guru-guru hebat yang ada di SMP Negeri Binaan Khusus dari kelas 7 itu Ibu sampai kelas 9. Jadi kalau kelas apa kemarin dia masih bisa kita bantu dengan daring, kelas 2, kelas 8 dia sudah mulai mau masuk. Nah, di akhir-akhir semester 8 dan masuk ke kelas 9 di situ mulai lagi Ibu. Mungkin itu pencerahan yang bisa kami dapatkan dari kegiatan ini. Terima kasih Ibu, Bapak narasumber kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nolilita. Selanjutnya Pak Ahmad Safei. Silakan Pak. Baik, bagaimana Pak? Suaranya jelas? Halo Pak. Jelas Pak. Untuk suara, bagaimana kualitas suara? Bisa didengar Pak? Iya, bisa Pak Safei. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak saya mohon izin dulu karena saya baru pulang dari pelatihan operator nih Pak. Lagi di jalan di dalam mobil. Jadi agak goyang-goyang Pak. Baik, nama saya Ahmad Syafi'i. Ya, sekarang saya mengajar di SDN 009 Tanjung Penyembal, Kota Dumai, yaitu ujung barat kotanya Dumai. Itu kalau kita ke kota sekitar 29 kilo dari tempat saya mengajar Pak. Di sini saya mengajar di kelas 2 dan juga merangkap beberapa yang ada di sekolah seperti operator dan juga aset dan juga sebagai GPK mulai tahun 2018 sampai saat ini. Di sekolah kami ini terdapat beberapa siswa ABK, terutamanya masalah slow learner, kemudian lamban belajar, dan juga hiperaktif Pak. Lebih kurang kalau 2 tahun 2022 kemarin itu ada berapa siswa yang slow learner dan lamban belajar lebih kurang 18 waktu kita penguasaan tingkat penguasaan dan keterampilan itu alhamdulillah dalam perjalannya 2 tahun sampai 2023 sudah mengalami pengurangan 18 orang tersebut. Dan untuk saat ini siswa kelas 1 yang baru, kelas 2 bahkan ada juga. Ini semalam saya hitung dan saya adakan asesmen. Untuk awalnya itu kami lebih kurang mendapatkan
9 orang, Pak. 9 orang. Mungkin untuk itu perkenalan singkat dari saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Syafei. Selanjutnya Ibu Triwahyuni, silakan Ibu. Baik, Pak. Dengar suara saya, Pak? Dengar Ibu, jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwahyuni. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Seberida, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Di sekolah saya itu ada yang terdeteksi yang waktu masuk SD-nya itu membawa surat rekom dari SD. Dari SD-nya itu ada 2 orang. Itu kelas 7 dan kelas 8. Dan yang di kelas 9 ada 2 orang. Jadi di sekolah saya ada 4 anak ABK, Pak. Saya mengampu mata pelajaran BK, bimbingan konseling. Mungkin itu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Triwahyuni. Ada lagi Bapak Ibu yang belum perkenalan? Raise hand. 7 orang lagi Pak Teguh yang Silakan belum. Pak Wenda. Baik, mohon izin Mas Teddy dan Bu Dwi, mohon maaf saya tidak bisa on cam karena keadaan yang tidak memungkinkan baru pulang kantor ini. Mohon izin memperkenalkan diri Bapak Ibu, salam kenal semuanya. Nama saya Wenda Alifuloh, saya merupakan seorang guru matematika di SMPN 3 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Nah, bicara tentang PDBK, kalau di sekolah saya ini, kemarin terakhir saya kontrol ke sekolah ini karena kebetulan saya baru masuk lagi setelah tugas belajar, itu laporan dari guru-guru sih mereka tidak ada report terkait itu, terkait PDBK, tapi setelah 3 bulan saya bergabung kembali dan mulai mencoba untuk menggali-gali terkait hal ini gitu ya, karena sebelumnya saya dari 2019 juga sudah beberapa kali ikut kegiatan untuk pendidikan inklusif, baru kita mulai coba telaah ulang Mas Teddy, walaupun kita tidak bisa diagnosa, tapi setidaknya kita mau coba melihat dan memetakan kembali gitu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sehat selalu. Terima kasih Bu Dwi, Mas Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wenda. Mungkin yang belum silahkan. Mohon izin Pak. Silahkan langsung open mic. Oke. Nama saya Datsun Togi Pardosi, di mana unit kerja saya adalah SMA Negeri 1 Tandun, Kabupaten Rokan Hulu. Saya mengampu mata pelajaran ekonomi, sedangkan di sekolah saya ada anak yang ABK, yaitu autis. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Datsun Togi. Ada lagi Bapak Ibu mungkin yang belum? Ibu Sulatin bagaimana? Sudah bisa Ibu? Oke, Pak. Oke, Ibu Elga. Silakan Bu Elga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore menjelang malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Elga Luciana. Unit kerja sekarang adalah SMA Negeri 2 Pekanbaru. Mata pelajaran yang diampu adalah kimia. Namun sebenarnya ini sekolah ini baru bagi saya pindah ke sini. Sebelumnya saya sebagai guru kelas di SD Tembilahan, Indragiri Hilir, Teluk Belengkong. Nah, dari sana waktu itu saya ikut pelatihan GPK ini. Di sana ada anaknya autis, kemudian lambat dalam menangkap pelajaran itu. Kemudian ketika saya pindah ke SMA Negeri 2 Pekanbaru, ternyata saya ketemu lagi dengan anak ABK di sana yang percaya dirinya itu tinggi. Cuman saya belum
menanyakan dengan guru BK itu anaknya bagaimana. Jadi setiap misalnya ada disuruh ke depan gitu, misalnya dikumpul di lapangan, dia mau ke lapangan. Namun jawabannya tuh nggak betul gitu. Nah, jadi ketika ada tamu misalnya kita, siapa yang bisa menjawab gitu kan? Terus dia datang gitu kan. Nah, jadi nanti mohon nanti pencerahan dari Bapak atau eh, pembimbing di sini itu bagaimana cara saya untuk anak yang inklusi seperti itu. Karena ada 2 orang anak yang saya jumpai seperti itu, Pak, gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elga, Bu Sulatin. Bagaimana Ibu? Udah bisa? Silakan Bu Sulatin. Apakah masih terkendala device? Kalau masih terkendala mungkin bisa kita lanjutkan aja Bu Dwi untuk yang lain. Masih ada 5 orang lagi Pak Teguh yang belum. Bapak Ibu silakan yang belum. Gimana Pak? Lanjut saja. Ada Bapak Tri Subekti yang belum Pak. Kemudian Ibu Sri Novita, Ibu Eka Juli Narsi, dan Bapak Harukmana Anggi Saputra. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apa kita lanjut saja? Boleh Bu, dilanjut Bu. Biar efektif waktu kita Bu, karena sudah mau maghrib juga daerah Riau dan sekitarnya. Oke, baik Pak. Untuk selanjutnya kita akan membuat kesepakatan belajar di kelas 39. Bapak Ibu silakan untuk memberikan masukannya di kolom chat boleh. Silakan Bapak Ibu. Oke, hadir tepat waktu. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, aktif dalam diskusi. Terima kasih Ibu Noli, saling menghargai. Ibu Parmini saat Zoom on kamera. Terus Ibu Nolilita saling menghargai saat berpendapat. Aktif dalam berdiskusi. Pak Zikri. Terus disiplin dalam mengerjakan tugas. Ini tuh Ibu untuk masukannya Iya. dari beberapa. Positif. Bicara diizinkan. Memberikan respon positif dalam saat belajar.
Silakan Bapak Ibu, mungkin ada kesepakatan boleh minum atau boleh makan, atau boleh merokok pada saat Zoom atau bagaimana. Raise hand ya Bapak Ibu. Raise hand terlebih dahulu. Pak Abdul Haris tidak boleh merokok saat Zoom. Berpakaian rapi. Berdoa sebelum kegiatan dimulai. Minta izin saat ke belakang. Oke. Cukup banyak Ibu untuk ini. Udah ada Kesepakatannya. 12 Bapak Ibu kesepakatan kelasnya. Oke, 13 tidak boleh makan dan minum saat Zoom. Tidak boleh makan minum saat Zoom. Waduh. Nanti sakit mah, Pak. Oke, Bu Dwi. Ya udah 13. Mungkin Udah sudah cukup banyak Bapak Ibu? masukan. Minum boleh. Boleh. Bapak Ibu off kamera boleh jika ada kendala di jaringan atau perangkatnya. Halo, Boleh Ibu, boleh minum. maaf Pak, udah bisa kedengaran suara saya Pak? Sudah Ibu Sulatin, Oh, silakan Ibu. Ini baru maaf ya terdengar Pak, jelas. ada ini. Ya Ibu, silakan Bu Sulatin. Baik, terima kasih kesempatannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak Guru hebat semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sulatin, saya bertugas di SMA N1 Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Riau. Untuk saat ini, sebenarnya beberapa tahun belakangan ini di sekolah kami ada satu orang anak autis. Udah 3 tahun ini ya Pak ya. Ada tahun sebelumnya juga ada satu, tahun ini juga ada satu. Eh, kalau tahun kemarin itu disarankan untuk ini ya Pak ya terapi gitu. Jadi yang tahun ini juga disarankan oleh provinsi dari Badan Inklusi Provinsi Riau ya, Dinas Provinsi Riau itu untuk terapi dulu gitu. Jadi yang untuk tahun ini satu anaknya autis juga Pak, dua-duanya autis. Eh, Kalau yang tahun ini itu kayaknya kasusnya beda, bukan autis juga bukan dari bayi gitu ya, tapi ada kelainan yang mengharuskan dia untuk pindah ke SLB. Jadi saat ini dia sudah pindah ke SLB Siak gitu. Nah, jadi eh, alhamdulillah untuk saat ini juga tidak ada satu orang pun anak berkebutuhan khusus di sekolah kami. Itu aja mungkin dari saya ya Pak ya, Bu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Baik, terima kasih Bu Sulatin. Silakan Ibu Sri. Bu Sri Novita, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Novita. Saya adalah guru SD Negeri 9 Selat Panjang Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Saya adalah guru kelas 6. Kebetulan saya juga baru pindah tahun ajaran ini ke SD 9.
Jadi di tahun ini juga di SD 9 baru perdana ada anak berkebutuhan khusus. Deteksi awalnya sih dari saya dan Dinas Pendidikan terkait, anak ini adalah ADHD. Dulu waktu saya masih mengajar di SD Negeri 12, saya pernah menghadapi anak yang Down syndrome. Jadi pada tahun ini saya wali kelas 6, anak itu baru kelas 1, tapi dia lebih betah di kelas 6 gitu. Tapi untuk tahap perkenalan cukup di sini, nanti bakalan banyak yang bakal saya tanyakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Novita. Mungkin bisa kita lanjut Bu Dwi untuk teknis kesepakatan belajar kita Oke. nanti. Oke, baik Bapak Ibu, tadi sudah ada 13 ya kesepakatan kelas kita, nanti saya share di grup. Kita lanjut saja Bapak Ibu untuk teknik belajarnya. Sebentar, sebentar. Nah, apakah terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Bu. Bisa, Bu. Baik. Kelihatan. Baik, baik. Jadi Bapak Ibu untuk BIMTEK kita kali ini itu ada 3 modul ya Bapak Ibu, masing-masing modul itu terdiri dari 3 topik. Jadi setelah selesai topik di modul pertama itu baru nanti kita akan mengadakan Zoom. Jadi hanya 3 Zoom nanti bersama fasilitatornya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di situ untuk hari ini, hari Kamis baru dimulai kegiatannya, itu Bapak Ibu mengerjakan aktivitas 1 sampai 4 di modul 1 topik 1. Tadi sudah saya cek ada 5 orang peserta yang belum ya mengerjakan di modul 1 topik 1 Bapak Ibu. Yang untuk 20 pesertanya itu udah hampir selesai semua. Apakah ada kendala, Ibu? Ibu Desmiati, Ibu Sulatin, kemudian ada Bapak Wenda, Bapak Ahmad Safei, dan Ibu Yul Salmiah. Izin bicara Ibu, kalau saya sih Oh iya, insya Allah nggak ada kendala ya, karena emang kemarin iya. dipersilakan mengerjakan, jadi saya kemarin sempat buka tapi saya nggak sempat melakukan aktivitas apa-apa gitu. Terus dapat informasi baru bisa diaksesnya kan baru beberapa Iya. waktu yang lalu ya kayaknya gitu. Iya. Jadi insya Allah nanti dalam waktu dekat, mungkin nanti malam dicoba untuk dibuka kembali. Makasih Bu Oke. untuk informasinya. Baik, Bapak terima kasih. Saya lanjutkan ya untuk hari Jumat itu tanggal 15 itu aktivitas 5 sampai dengan 10. Dilanjutkan nanti tanggal 16 topik 2-nya Bapak Ibu, aktivitas 1 sampai 4. 17 karena minggu hari libur, hari besar itu tidak dihitung hari efektif ya Bapak Ibu. Jadi dimulai lagi hari Senin untuk modul 1 topik 2-nya. Dilanjutkan kemudian Selasa di topik 3. Dan hari Rabu topik 3-nya. Di sinkronusnya Bapak Ibu kita akan ketemu di tanggal 30 ya Pak Teddy ya? Modul 1 sinkronusnya. Oh, di hari Kamis tanggal 21 Bapak Ibu. Nanti untuk jamnya nanti diinformasikan kembali. Ini modul 1 topik 1-nya. Topik 2, topik 3. Ini nanti di-share saja ya Bapak Ibu. Bentar. Pak Teddy, maaf saya terkendala jaringan ini Pak.
Kegiatan kita Bapak Ibu akan berakhir pada tanggal 14 Desember 2024. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Enggak, siapa tadi yang jawab Zikri itu? Dan buka juga apa? Terima kasih Bu Dewi Ayu. Kalau bisa nanti Iya, untuk jadwalnya dikirim ke grup iya. bisa Bu ya. Siap, Pak. Izin bertanya, Bu, Iya, siap Ibu. mengenai kegiatan kita, apakah belajarnya mandiri sendiri-sendiri, kemudian nanti ketemunya di sinkronus, atau kita punya kelompok belajar gitu, Bu, tentang tugas-tugas yang akan kita selesaikan begitu. Karena kan terkait saya lihat ada kegiatan Canva gitu ya, Bu ya. Ah, demikian, Bu, terima kasih. Terima kasih Ibu Dian. Di BIMTEK ini pesertanya lebih banyak untuk belajar mandiri Ibu ya. Jadi kita setelah Bapak Ibu belajar setiap modulnya, di akhir topik itu nanti ada pemahaman bersama fasilitatornya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mengalami kesulitan atau bingung, nanti boleh ditanyakan di grup saja Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, terima kasih, Bu. Ada lagi, Ibu? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Ibu. Tadi kan di modul 1 itu tugasnya ada bikin resume itu ya, Bu. Nah, itu boleh pakai Canva itu, Bu, di apanya ngerjainnya. Boleh di apa pakai Canva atau pakai Word gitu, Bu. Mungkin itu aja, Bu, yang mau ditanyakan. Boleh Ibu, kalau di itunya di apa sesuai dengan perintahnya, boleh Ibu. Bapak Ibu yang lain, kalau ada pertanyaan. Saya izin bertanya lagi, Bu Dwi. Siap, Pak. Untuk belajarnya, ini saya mohon izin Iya. tunjuk ajarnya dari Bu Dwi. Ini apakah sesuai dengan, karena kan kecepatan belajar seseorang beda-beda ya Bu ya. Kadang Iya, ada iya. kan terjadwalnya setiap hari nih, setiap tanggal ada gitu. Dan emang merefleksi diri saya sendiri itu ada mungkin hari-hari tertentu yang saya tidak mungkin standby di LMS gitu. Apakah bisa dengan kecepatan belajar saya atur sendiri gitu Bu? Atau emang ini modulnya otomatis terbuka di jam-jam itu gitu, di hari itu Bu? Terima kasih. Pak Teguh gimana? Bisa bantu jawab Pak Wenda? Pak Teddy? Mana? Saya coba bantu jawab ya Pak Wenda ya. Kalau dari pertemuan kita fasil semalam itu jadi satu modul itu waktunya 7 hari gitu. Jadi pas saat topik satu topik itu untuk 2 hari Pak waktunya. Jadi setiap saat dibuka itu kecuali hari libur itu nggak dihitung Pak. Bukan hari efektif untuk mengerjakan di LMS-nya. Kalau sepemahaman kita semalam begitu Pak Wenda. Oke, baik. Terima kasih ya, Bu. Berarti artinya saya bisa kebut untuk bisa itu sebelum, misalnya kan kita akan sinkronus gitu. Tentu sebelum sinkronus Iya, selesai gitu ya. iya, iya, iya Terima kasih. Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Berarti deadline-nya cuma 2 hari ya, Bu ya, batas pengerjaannya. Iya, satu topik Ibu. Satu topik. Baik. Iya. Ada lagi Bapak Ibu?
Oh iya, Ibu. Iya, Berarti Zoom kita selanjutnya yang kedua nanti kira-kira tadi tanggal berapa, Bu? Dari Kamis tadi depan ya? eh, iya Pak, di sinkronus untuk modul 1 itu tanggal 21 di hari Kamis. Dari Kamis depan gitu ya. Oh iya. Iya, iya Pak. Berarti kesimpulannya hari-hari lain tuh kita mandiri gitu ya? Iya, mandiri Pak, betul. Iya, iya, iya. Ya lah, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Izin Bu, bisa kita untuk sementara ini kita break dulu karena udah masuk sholat maghrib Oh, juga. baik, baik Pak. Kita break dulu. Bagaimana Pak Teddy? Bagaimana tadi Bu? Maaf, saya tadi. Break dulu Pak, karena udah waktunya mau masuk sholat maghrib. Oh iya, eh kira-kira Ibu Dwi masih ada yang dibahas? Bapak Ibu Udah masih cukup? ada banyak pertanyaan. Kalau memang masih ada pertanyaan, mungkin kita bisa break dulu 5 sampai 10 menit atau 15 menit buat sholat dulu. Udah cukup Pak, nanti di-share aja di grup kelas kita. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Setuju Pak Teguh, kalau memang ada hal yang mau dibahas lagi bisa di grup nanti Pak Teguh. Ya mungkin kita sepakati 15 menit ya Bapak Ibu ya untuk sholat terlebih dahulu ya. Baik. Ya, boleh. Setelah itu nanti kita lanjut lagi berarti sekitar jam 6.20 ya Bapak Ibu ya. Jam Ya, 6.20 ya Pak. kita lanjut Zoom meeting. Oke, gitu Bu. Terima kasih. Mungkin silakan Bapak Ibu yang mau sholat dulu. Win.
Oke, baik Bapak Ibu. Sudah kembali semua belum ini? Ya, Pak Teguh. Halo Bapak Ibu. Ayo. Ya, Pak Teddy. Hadir, Pak. Oke. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terkait yang tadi kontrak pembelajaran? Mungkin silakan yang mau ditanyakan, karena memang waktu kita nggak banyak lagi Bapak Ibu, karena Zoom-nya juga bergantian. Mungkin bisa kita efektifkan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Bagaimana Pak Ahmad, Pak Aris? Ada yang ingin ditanyakan terkait kontrak belajarnya atau mengenai jadwal pembelajarannya? Mungkin nanti untuk jadwal kegiatan di-share Ibu ya, Dwi ya. Nanti bisa di-share Bu Dwi atau saya, nanti saya share. Mungkin kalau memang udah tidak ada yang mau ditanyakan, bisa kita akhiri Bapak Ibu. Iya Pak, izin semua apanya nanti kan diinfokan juga di WA grup ya Pak ya, Bu ya. Kita menunggu itu aja mungkin Bapak Ibu untuk saling mengingatkan saja. Terima kasih Bu Dwi, Bapak Amin. Saya mohon izin Pak, kurang aktif untuk hari ini Pak, karena lagi dalam kondisi kurang fit nih Pak, badan masih, suara pun masih serak-serak ini Pak. Ya. Masih demam Pak. Oke, siap Mas API. Ini Oke. juga Bu Dwi juga habis jamure masih capek. Oke, baik Ibu Desmiati, silakan Ibu Desmiati, ada yang mau ditanyakan silakan. Biar Sedikit yang singkat. ya terima kasih Pak. Sedikit yang mau saya tanyakan mengenai pembelajaran kita tadi. Kan punya saya belum lanjut tuh. Awalnya kan saya udah ngerjakan duluan. Cuma kan ada imbauan di grup tuh jangan dikerjakan terlebih dahulu. Makanya saya berhenti kan gitu. Jadi ini kan mau dikerjakan, insya Allah malam dilanjut kerjakan. Seandainya modul yang lainnya itu belum waktunya, apakah bisa kita lanjutkan aja gitu? Karena kadang kan kita kan punya kesibukan yang lain nih. Mungkin hari ini kita kosong betul, nggak ada kegiatan. Jadi mau kita kerjakan semuanya gitu kan? Nah, karena mungkin di hari berikutnya kita ada pekerjaan yang lain. Apakah boleh seperti itu? Hanya itu. Terima kasih.
Baik, Bu Desmiati. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang lain yang mau ditanyakan? Ibu Dwi mungkin mau menjawab tadi atau sudah dijawab tadi yang Ibu Desmiati tentang pengerjaannya. Dijawab, Pak. Kalau menurut saya boleh saja Ibu dikerjakan. Oke, baik terima kasih Bu Dwi. Bu Desmiati untuk pengerjaan LMS mungkin bisa dimulai pasca kita perkenalan ini. Bapak Ibu silakan yang mau mengerjakan step by stepnya dari modul 1 yang dimana Bapak Ibu tidak bisa melompat ke modul 2 kalau belum semua pekerjaan yang ada di modul 1 itu selesai, Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan ke modul selanjutnya. Gitu. Gitu Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Oh iya Pak, baik. Pak sedikit Pak. Oke, Eh, Pak Ahmad gimana? ya, gini Pak, seandainya kita nanti pada tanggal 21 kan kita ada Zoom gitu. Apakah ada sanksi lain atau apakah pengurangan nilai atau lain sebagainya kalau seandainya kita tidak bisa mengikuti Zoom satu kali atau berapa kali karena ada beberapa halangan yang tidak mungkin kita hindari. Oke, oke. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Jadi poinnya adalah apa yang konsekuensi yang kita dapat ketika kita tidak dapat mengikuti Zoom ya Pak ya. Oke. Bu Dwi, mungkin ada kebijakan atau apa ya namanya ya, toleransi khusus buat Bapak Ibu yang nantinya punya agenda atau punya apa ya kendala tidak mengikuti Zoom. Bagaimana Ibu? Apa kita buat kesepakatan kelas atau bagaimana? Silakan Bu Dwi. Baik Pak Teddy, terima kasih. Terima kasih juga Pak Ahmad Syafei. Kalau di pertemuan dan pembahasan fasil semalam sama timnya itu belum dibahas Pak. Kalau misalnya ada peserta yang tidak ikut, tapi nanti coba kami tanyakan kembali dan mungkin nanti kita buat kesepakatan kelas saja ya Pak Teddy ya untuk bagaimana baiknya. Itu saja Pak Teddy. Baik, terima kasih Bu Dwi. Mungkin Pak Ahmad gitu nanti kalau memang ada terkendala juga eh, pasti kita akan punya recording kelas juga nanti mungkin bisa teman-teman atau Bapak Ibu bisa cek materinya. Berarti kalau memang itu urgent atau terkendala musibah lain mungkin masih bisa ditoleransi. Yang penting Bapak Ibu untuk pengerjaan LMS-nya tetap diselesaikan. Itu. Terima kasih Pak. Karena gini, saya menanyakan itu karena pada tanggal 20 sampai 23 itu saya ada DL ke Sumbar Pak. Itu masalahnya tadi. Maka saya harus menanyakan dulu sebelum ini terjadi seperti itu. Nanti kalau memang ya bisa saya usahakan di pas DL saya akan melaksanakan Zoom juga seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, siap-siap Pak Ahmad, terima kasih. Selanjutnya Ibu Sri Novita, mungkin ini yang pertanyaan terakhir ya Ibu ya, karena Ya, memang izin ini ya. udah malam dan mungkin Saya mau Bapak tanya Ibu masih ada yang di sekolah juga kan ya. seharusnya sudah pulang. Baik, silakan Bu Sri Novita. Ya, izin Pak ya. Saya mau bertanya begini loh Pak. Di sekolah saya kan ada 2 nih peserta yang ikut diklat pendidikan berjenjang inklusif ini. Jadi apa boleh kami berkolaborasi bersama? Kami beda kelas gitu Pak. Tapi kami mau berkolaborasi bersama. Mungkin untuk menjawab soalnya ada kemiripan. Soalnya anak ADH juga anak berkebutuhan khusus di sekolah kami cuma ada 1. Apa boleh seperti itu Pak?
Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih Bu Sri Novita. Bagaimana Bu Dwi untuk tentang kolaborasi yang dilakukan berbeda kelas untuk menjawab soal? Silakan Bu Dwi. Boleh saja ya Pak Dedi. Boleh saja Ibu, asal jangan terlalu mirip itu jawabannya. Bagaimana Ibu? Ya, terima kasih Bu. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin untuk yang kolaborasi bisa bisa dilakukan. Silahkan Bapak Ibu sekreatif mungkin. Dan selagi itu masih bersinggungan ya silahkan saja, tidak apa-apa Bapak Ibu. Mungkin segitu saja Bapak Ibu untuk perkenalan kelas kita hari ini. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Eh, Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh, Bu Dewi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Selamat malam. Bapak Selamat beraktivitas Ibu. kembali. Terima kasih Pak Teguh, terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, sama-sama Bu.